saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran HAM di Indonesia. Tetapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan berekspresi. Selain itu ada juga hak sosial budaya dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Adapun ciri-ciri HAM, yang pertama adanya HAM bersifat hakiki. Berarti hak asasi manusia ini diberikan kepada semua manusia sejak lahir. Yang kedua ada HAM bersifat universal, berarti HAM ini berlaku untuk setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang dari manusia itu sendiri. Dan yang ketiga ada HAM bersifat tidak bisa dicabut. Dapat diartikan bahwa hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri manusia sejak lahir tidak bisa diserahkan kepada orang lain atau tidak bisa dirampas oleh orang lain. Selanjutnya ada HAM bersifat tidak bisa dibagi. Di sini berarti setiap manusia berhak untuk memperoleh semua hak yang sama, seperti hak sipil dan hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Adapun macam-macam hak asasi manusia, yang pertama ada hak asasi untuk hidup. Hak asasi untuk hidup ini seperti setiap manusia berhak untuk hidup, setiap manusia berhak untuk mempertahankan hidupnya, dan setiap manusia berhak meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Yang kedua ada hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap manusia atau individu berhak untuk membangun sebuah keluarga tanpa harus ada tekanan, serta berhak untuk memiliki keturunan lewat suatu perkawinan yang sah. Yang ketiga ada hak mengembangkan diri. Nah, setiap manusia berhak untuk berkomunikasi serta mendapatkan informasi sesuai kebutuhannya. Setiap manusia berhak untuk merasakan manfaat dari pengetahuan teknologi, seni, dan budaya. Yang keempat ada hak memperoleh keadilan. Nah, setiap manusia di sini berhak untuk mendapatkan keadilan yang sama di mata hukum sehingga tidak ada diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Nah, lalu apa saja nih pelanggaran HAM yang ada di Indonesia? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak penjelasan berikut ini ya. Yang pertama ada peristiwa Westerling. Peristiwa Westerling terjadi pada 1946 hingga 1947 di Indonesia akibat pasukan Belanda yang menyerang rakyat Sulawesi Selatan. Setidaknya ada 40.000 rakyat tewas oleh pasukan Belanda di bawah komando Raymond Pereira Paul Westerling. Nah, target utamanya adalah warga sipil atau warga biasa bukan militer yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Akibat kejadian inilah teman-teman jangan lupa bagaimana para pelawan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Yang kedua ada kerusuhan Tanjung Priok. Nah, kerusuhan Tanjung Priok ini terjadi pada tahun 1984. Masalahnya karena urusan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Akibatnya pada 12 September di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, masyarakat mengalami bentrokan dengan aparat, sehingga banyak masyarakat yang terluka dan kehilangan nyawa. Pelajaran yang dapat teman-teman peroleh dari kerusuhan Tanjung Priok ini adalah sebagai bangsa Indonesia, kita tetap harus bersatu meskipun berbeda-beda, sehingga bisa mewujudkan cita-cita bangsa dan tidak dipecah belah oleh pihak lain. Yang ketiga ada Operasi Militer Aceh. Pelanggaran HAM pada Operasi Militer Aceh terjadi pada tahun 1989 hingga 1998. Pada saat itu pemerintah Indonesia sedang memburu pasukan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan wilayah Aceh dalam status daerah operasi militer atau DOM. Penyebab utamanya adalah pasukan GAM yang ingin wilayah Aceh memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akibat kejadian inilah banyak warga sipil Aceh yang mengalami bentrokan dengan militer hingga jatuh korban jiwa. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak ada lagi kerusuhan. Yang keempat ada penculikan para aktivis. Penculikan para aktivis ini terjadi pada 1997 hingga 1998.
Aktivis adalah sekelompok orang yang menggerakkan sebuah kegiatan untuk mendorong kehidupan masyarakat yang lebih baik. Namun, kegiatan aktivis ini dianggap berbahaya oleh pemerintah dan mengganggu berjalannya pemerintahan. Oleh karena itu, terjadilah pelanggaran HAM dengan terjadinya penculikan para aktivis oleh militer. Bahkan hingga saat ini, kasus penculikan aktivis belum diselesaikan dengan baik.